Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di tutorial pemanfaatan aplikasi AI bersama saya Muhammad Tamim. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi AI yang cukup populer ya, cukup menarik, yaitu Notebook LM. Notebook LM ini adalah alat aplikasi berbasis AI yang dapat kita manfaatkan dalam khususnya nanti pembelajaran misalnya gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan sumber-sumber pembelajaran dan kita bisa mencermati atau menjelajah sumber-sumber tersebut dengan berbantuan AI. Aplikasi ini dapat kita akses melalui laman Notebook LM di notebooklm.google.com atau notebooklm.google gitu ya. Ketika kita masuk di sini, kita diharuskan login dulu menggunakan akun Google. Ya, bisa pakai Gmail. Saya di sini sudah masuk di Notebook LM. Di sini kita dapat membuat istilahnya notebook ya. Notebook yang nantinya kita masukkan di sini, kita buat baru notebooknya. Kemudian kita masukkan sumber-sumber atau resource pembelajaran. Kalau kita buka atau buat baru, maka kita akan diminta untuk mengupload file. Jadi bisa kita ambil dari komputer kita, misalnya file PDF, atau di copy paste. Ya ini pakai copy paste. Bisa juga dari Google Drive, Google Slide, kemudian atau link YouTube ataupun link situs web. Kalau kita nanti mengambil dari YouTube, maka nanti dia akan mengambil transkripnya ya atau teksnya. Saya sudah memasukkan di sini contoh notebook yang sudah saya buat di sini. Kebetulan saya memasukkan sumber, saya ingin belajar misalnya ini tahap perkembangan kognitif anak. Kemudian saya menambahkan dalam hal ini 2 buah sumber saya ambil dari YouTube. Jadi ini ada suatu tutorial atau penjelasan yang ada di YouTube. Bisa kita tambahkan misalnya di sini ya. Kalau misalnya mau nambah baru, klik YouTube dan kita tempelkan link dari YouTube yang ingin kita masukkan ya. Nanti ada linknya, bisa di copy paste di sini dan nanti kita tunggu sampai dia di load atau dimasukkan di data sumber yang muncul di sidebar kiri ini. Kemudian di sini di netbook saya ada 2 ya, dua-duanya kebetulan dari YouTube. Kita bisa nambahkan juga dari PDF nanti ya. Kalau misalnya punya buku, boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain, tidak masalah. Kita masukkan nanti juga di sini. Nah, untuk nanti biasanya akan muncul resumenya. Kebetulan ini yang pertama saya masukkan adalah tahap perkembangan kognitif ini ya. 2 ini. Dia membuatkan resumenya tentang isi secara umum dari 2 sumber ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan atau menanyakan lebih detail. Misalkan apa perbedaan teori Piaget dan Vygotsky. Jadi kan begitu ya, jelaskan dengan contoh, misalnya gitu ya.
Kita akan menanyakan isi dari dua sumber ini, apa perbedaan dari teori Piaget dan teori dari Vygotsky. Nah, dia akan muncul di sini penjelasan dari dua teori berikut ini, ya, yang kita masukkan di sini. Nah, setelah kita baca di sini, misalnya, kita akan lihat dua perbedaan sini ya. Nah, ini bisa kita simpan ya, notebook ini. Kalau nanti kita nggak simpan, nanti dia akan kalau kita buka lagi webnya ini, maka dia akan hilang gitu ya. Jadi kita simpan ke catatan sehingga akan disimpan di daftar catatan yang ada di bagian kanan ini, gitu ya. Nah, kita bisa memilih sumber yang akan kita gunakan, salah satu misalnya begini ya, atau semuanya. Kalau kita hanya fokus di satu, maka kita bisa centang satu saja gitu. Kemudian misalnya ini ya, saya pilih yang Vygotsky aja, maka nanti sumber yang dirujukannya yang Vygotsky. Nah, di sini kita misalnya mau membuat mind map atau peta pikiran. Ini ya, mind map yang dibuatkan. Ini hanya merujuk ke satu teori, yaitu teori Vygotsky-nya. Nah, ini otomatis akan memunculkan mind map dari notebook LM ini, sehingga akan memudahkan kita menjelajahi suatu konsep. Kita klik di sini lebih detail lagi dan seterusnya begitu ya. Nah, ini akan memudahkan kita merunut struktur dari sumber yang kita masukkan di situ. Baik, kemudian yang lain ya, kita juga bisa selain membuat mind map, bisa juga membuat laporan ya, panduan belajar, misalnya tanya jawab, FAQ, bisa kita pilih ya, nanti dia akan membuatkan di sini ya secara otomatis. Ini di loading sini ya, ini ada tanya jawabnya misalkan, sehingga nanti kalau yang senang menjelajah belajar memakai tanya jawab bisa mengenerate ini gitu ya. Kemudian selain itu nanti bisa dicoba ya laporan dokumen petunjuk arahan, panduan belajar. Ini kalau panduan belajar yang jika kita ingin mempelajari secara berurut misalnya begitu ya, gimana caranya mendalami dari topik ini, dan ditanya jawab, ini lini masa atau timeline. Nah, yang menarik ini kita bisa membuat ringkasan berupa ringkasan audio ya. Kalau kita lihat di sini ada pilihan ya. Kalau kita langsung buat ringkasan sini nanti akan membuat langsung ringkasan ya. Tapi kalau kita pilih yang di sini, nanti kita bisa memilih setelan lebih lanjut. Misalnya ini, apakah milih pembahasan mendalam ya, memilih yang rangkuman atau ringkasan singkat, memilih yang kritik, ini meninjau secara kritis dari sumber yang disediakan itu, ataupun ini lebih dalam lagi mendebat ya. Kalau ini ada kritik, ada dua host ya. Yang ini satu, jadi ini ringkasan, yang ini yang lain tuh seperti diskusi gitu ya. Tapi kalau yang ini lebih kritis, ini perspektif yang lebih luas lagi juga gitu ya. Nah, nanti misalnya kalau kita pengen rangkuman aja, klik di sini, bahasa yang dipilih bisa di set di sini, kemudian klik buat.
Nah, ini akan membuat ringkasan dalam bentuk audio ya, tergantung apakah ini sedang sibuk atau tidak ya. Biasanya memerlukan waktu yang agak lama, beberapa menit ya. Kita akan menunggu kalau sampai selesai gitu ya. Nah, yang misalnya ini ya, ada sumber-sumber yang ini yang sudah jadi. Kalau sudah jadi, yang ini sudah dibuat beberapa hari yang lalu, sudah 30 hari yang lalu gitu ya. Dia masih tersimpan di sini. Nah, ini bisa kita jalankan. Kedua nama besar, Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Sumber kita dari transkrip video ya. Kita coba bedah deh ide-ide utama mereka biar ini contoh yang sudah dibuat ya sebelumnya. Kalau mau buat baru nanti bisa difokuskan ke topiknya apa misalnya gitu ya. Kemudian selain itu yang lebih menarik juga ini adalah ringkasan video. Ya. Ringkasan video ini juga bisa kita atur fokus yang akan kita bahas itu bagian mana, bisa kita pilih, kita kasih instruksi. Jadi misalnya kalau ini tolong yang fokus ke bagian bab 1 saja gitu ya, atau fokus ke contoh-contoh dan seterusnya ya. Ini kalau sudah, ini contoh yang sudah jadi seperti ini. Ini fokus ke biase. Ini muncul video perspektif paparan gitu ya. Audio dan juga. Welcome. Today we're diving into one of the most incredible journeys you've ever taken, and you probably don't even remember it. It's the journey your own mind went on from the very. Ini contoh dari rangkuman video. Kebetulan kemarin setnya itu yang bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya kita bisa juga settingnya ini yang menggunakan defaultnya bahasa Indonesia. Jadi itu beberapa contoh fitur yang bisa kita buat menggunakan notebook LM ya. Jadi kalau kita lihat di sini, notebook LM ini bisa kita gunakan untuk belajar, alat bantu belajar yang bisa, yang cukup menarik ya. Satu, bahwa kita ini bisa memasukkan sumber-sumber yang beragam ya, PDF, slide, Google Drive dan sebagainya, bahkan dari video. Kemudian kita bisa tanya jawab langsung di chatbot sini. Ingin mendalami misalnya salah satu topik, atau mendalami atau berinteraksi, berdiskusi dengan sumber-sumber ini. Atau juga kita bisa membuat di sini ringkasan audio, ringkasan video, membuat mind map, membuat laporan dan seterusnya. Jangan lupa kalau yang di bagian chatbot di sini, kalau mau tersimpan ya harus disimpan dulu catatannya, akan masuk di sini. Kalau enggak nanti dia tidak tersimpan ya. Kalau yang ringkasan ini dulu ini juga tidak tersimpan ya, tapi fitur yang baru ini otomatis menyimpan daftar ringkasan audio, video, mind map dan laporannya tersimpan otomatis di bagian sidebar kanan ini. Baik, demikian tutorial singkat penggunaan notebook LM ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.